Bayangin kamu lagi scrolling terus nemu sosok super ambisius, ekspansi bisnis kemana-mana, akuisisi brutal, kompetitor dilibas tanpa banyak basa-basi. Captionnya rapi, jasnya mahal, KPI-nya gila, terus tiba-tiba muncul pertanyaan iseng. Tapi nagih, ini CEO atau Panglima Perang? Nah, di titik itu, nama Genghis Khan tiba-tiba relevan lagi. Di masa lalu, dia dikenal sebagai penakluk paling efektif dalam sejarah. Hari ini, bisa jadi dia dipanggil visionary leader, disruptor, atau minimal masuk panel diskusi how to scale aggressively without feelings. Pedangnya diganti kontrak, kudanya diganti jet pribadi, dan wilayah taklukan berubah jadi market share. Beda. Sekarang semua dibungkus PowerPoint dan istilah keren. Pertanyaannya bukan soal apakah Genghis Khan itu baik atau jahat, itu debat yang capek dan gak produktif. Pertanyaan yang lebih menarik, apakah dunia modern benar-benar lebih beradab atau cuma lebih rapi dalam membenarkan kekuasaan? Kalau efisiensi dijadikan moral tertinggi dan empati dianggap hambatan, apa bedanya penaklukan abad ke-13 dengan kapitalisme abad ke-21? Selain desain logonya yang lebih estetik, kalau kita mundur ke abad ke-13, dunia itu simple tapi kejam. Menang atau lenyap. Genghis Khan hidup di lanskap di mana kompromi sering berarti mati pelan-pelan. Padang rumput bukan ruang romantis penuh kebebasan, tapi arena seleksi alam versi hardcore. Dalam konteks itu, ekspansi bukan ambisi, melainkan mekanisme bertahan hidup. Kalau tidak memperluas wilayah, klan lain akan melakukannya duluan. Dan spoiler, mereka tidak datang untuk sekadar silaturahmi. Sekarang lompat ke abad ke-21. Kita tidak lagi hidup di padang rumput, tapi di pasar bebas. Tidak ada kuda perang, tapi ada market share. Tidak ada anak panah, tapi ada hostile takeover. Logikanya aneh tapi familiar. Tumbuh atau tergilas. Perusahaan yang stagnan dianggap gagal, sama seperti klan yang menolak ekspansi di masa Genghis Khan. Bedanya, sekarang narasinya lebih halus dan pakai font Shalibri. Akuisisi korporasi sering dipresentasikan sebagai langkah strategis, sinergi, efisiensi, optimalisasi sumber daya kota-kota yang terdengar sopan dan berpendidikan. Tapi kalau kita kupas sedikit, esensinya mirip, mengambil wilayah pasar, menyingkirkan rival, dan memastikan dominasi. Dulu kota ditaklukkan, hari ini startup dibeli lalu diintegrasikan. Kadang diintegrasikan dengan baik, kadang, cuma dibungkam pelan-pelan. RIP visi idealis. Yang menarik, baik Genghis Khan maupun korporasi modern tidak selalu bergerak karena keserakahan personal. Ini penting. Kita sering terlalu cepat mengasumsikan motif individu. Padahal seringkali yang bekerja adalah logika sistem. Di dunia Mongol, sistemnya brutal secara terang-terangan. Di dunia kapitalisme, sistemnya brutal secara administratif. Sama-sama menuntut ekspansi. Hanya beda seragam. Genghis Khan membangun jaringan kekuasaan lewat loyalitas, logistik dan efisiensi. Ia menghargai orang berbakat, tak peduli asal-usulnya. Sebuah meritokrasi awal, meski dengan risiko mati yang kekeh tinggi. Korporasi modern melakukan hal serupa, rekrut talenta global, optimalkan rantai pasok, dan buang yang dianggap tidak produktif. Kalau dulu yang gagal bisa kehilangan kepala, sekarang kehilangan akses BPJS, versi lebih manusiawi. Mungkin lebih dingin bisa jadi. Poinnya bukan menyamakan moral perang dan bisnis secara mentah. Kita tidak sedang bilang CEO, panglima perang, atau akuisisi, pembantaian, itu simplifikasi malas. Yang sedang dibaca di sini adalah pola kekuasaan. Bagaimana ekspansi dijustifikasi sebagai kebutuhan, bagaimana dominasi dibingkai sebagai rasional, dan bagaimana sistem selalu menemukan bahasa yang membuatnya terdengar wajar. Pada akhirnya, baik di padang rumput maupun ruang rapat, ada satu kesamaan besar, yang tidak tumbuh akan tersingkir. Pertanyaannya bukan apakah itu benar atau salah, tapi apakah kita cukup sadar bahwa logika ini bukan hukum alam, melainkan pilihan peradaban. Dan seperti semua pilihan, ia selalu punya harga. Kadang dibayar dengan darah, kadang dengan burnout dan spreadsheet. Pilihannya beda, tekanannya tetap sama. Di dunia modern, efisiensi itu semacam mantra sakti. Segala sesuatu harus cepat, ringkas, dan cost-effective. Pesan dibalas lama dikit, kita curiga. Proyek molor seminggu, langsung dianggap gagal. Bahkan istirahat pun harus produktif. Katanya self-care tapi tetap growth. Efisiensi bukan lagi alat, tapi sudah naik pangkat jadi nilai moral. Yang cepat dianggap cerdas, yang lambat dicurigai tidak kompeten. Padahal, sejak kapan kecepatan otomatis identik dengan kebenaran? Kalau kita tarik ke masa Genghis Khan, efisiensi juga jadi kunci utama. Ia bukan penakluk paling kejam karena hobi, tapi karena metode. Perangnya singkat, keputusannya tegas, dan targetnya jelas. Kota yang melawan dihancurkan cepat,
agar kota lain menyerah tanpa perlawanan. Secara strategi, itu efektif. Secara etika, itu pertanyaan yang bahkan mungkin belum relevan di zamannya. Di dunia yang bertahan hidupnya sesederhana kalah, mati, efisiensi adalah kebajikan, bukan dilema moral sekarang. Kita hidup di zaman yang katanya lebih beradab, tapi logikanya masih mirip. Kapitalisme modern memuja efisiensi dalam bentuk laba, pertumbuhan, dan optimasi. Perusahaan dinilai bukan dari niat baik, tapi dari hasil akhir. Kalau profit naik, metode jarang dipersoalkan. PHK massal bisa dibingkai sebagai restrukturisasi. Eksploitasi lingkungan jadi trade-off pembangunan. Efisiensi membuat segalanya terdengar rasional, dan rasional sering disalahpahami sebagai netral. Masalahnya, efisiensi itu tidak pernah benar-benar netral. Ia selalu menjawab pertanyaan, efisien untuk siapa? Dalam Perang Mongol, efisiensi menguntungkan kekaisaran dan memperpendek konflik. Tapi jelas bukan kabar baik bagi kota yang jadi contoh. Dalam kapitalisme, efisiensi menguntungkan pemegang saham dan laporan tahunan, tapi seringkali mengorbankan pekerja, komunitas lokal, atau bahkan masa depan ekologis. Cepat dan untung bagi satu pihak bisa berarti lambat dan rugi bagi pihak lain. Yang menarik, kita jarang menyebut efisiensi sebagai pilihan moral. Kita menyebutnya keniscayaan. Seolah tidak ada alternatif. Seolah sistem akan runtuh kalau kita sedikit melambat dan bertanya, ini benar atau cuma menguntungkan? Genghis kan tidak punya ruang untuk pertanyaan itu. Kita punya, tapi sering memilih tidak memakainya. Mungkin karena pertanyaan etis tidak pernah efisien. Ribet, ambigu, dan tidak bisa dimasukkan ke spreadsheet. Di titik ini, perbandingan bukan soal siapa lebih kejam atau lebih manusiawi, tapi soal bagaimana hasil perlahan menggusur proses dari pusat penilaian. Yang penting target tercapai, cara belakangan. Selama grafik naik, suara yang tertekan dianggap noise. Dan ketika efisiensi sudah jadi moral tertinggi, empati sering diposisikan sebagai gangguan, sesuatu yang bagus secara personal, tapi tidak realistis secara sistem. Maka pertanyaannya tetap menggantung. Sejak kapan cepat dan untung otomatis dianggap benar? Mungkin jawabannya sederhana dan tidak nyaman. Sejak kita berhenti mengukur keberhasilan dengan nilai, dan mulai mengukurnya hanya dengan hasil. Dan seperti perang cepat atau profit besar, jawaban itu memang efisien. Hanya saja, belum tentu bijak. Tidak ada kekuasaan yang nyaman disebut aku kuat karena aku bisa. Itu terdengar terlalu jujur dan kurang elegan. Sejak dulu sampai sekarang, kekuasaan selalu merasa perlu tampil sopan di depan publik, minimal pakai jas moral, meskipun di baliknya tetap otot. Intinya sederhana, berkuasa saja tidak cukup, harus terlihat sah. Kalau tidak, orang-orang mulai bertanya. Dan pertanyaan itu berbahaya. Di zaman Genghis kan, legitimasi datang dari langit, bukan dalam arti metaforis yang puitis, tapi harfiah, mandat surgawi, kehendak langit, takdir kosmik. Menang perang dianggap bukti bahwa semesta sedang mendukungmu. Kalau kalah, ya berarti langit cabut izin. Logika ini efektif karena simpel dan tidak bisa diaudit. Tidak ada KPI untuk Tuhan, tidak ada komisi etik untuk takdir. Masuk ke dunia modern, kita tidak lagi bicara soal langit, setidaknya secara resmi. Kekuasaan hari ini lebih suka bersembunyi di balik hukum, pasar, dan angka pertumbuhan. Kalau dulu seseorang berkuasa karena dipilih langit sekarang karena sesuai regulasi atau respon pasar positif, kedengarannya lebih rasional, lebih dewasa, dan tentu saja lebih sulit dibantah. Siapa yang berani melawan hukum atau grafik naik? Grafik naik itu sakral, hampir spiritual. Yang menarik, baik legitimasi lama maupun baru, semua bekerja dengan cara yang mirip, mengubah dominasi menjadi kewajaran. Ketika sebuah kerajaan berkembang pesat, itu tanda restu langit. Ketika sebuah perusahaan tumbuh eksponensial, itu tanda keberhasilan sistem. Dalam dua-duanya, korban jarang masuk narasi utama. Mereka menjadi catatan kaki, atau lebih parah, dianggap konsekuensi yang tak terhindarkan. Seperti cuaca buruk, disayangkan, tapi ya sudah. Legitimasi juga punya bakat luar biasa dalam membuat kekuasaan tampak impersonal. Genghis kan tidak menaklukkan karena dendam pribadi, tapi karena jalan sejarah. CEO tidak memecat ribuan orang karena kejam, tapi karena keputusan bisnis. Pelakunya selalu bisa cuci tangan dengan berkata, bukan saya, ini sistem. Dan sistem, seperti takdir, tidak bisa diajak debat di kolom komentar. Tentu ada perbedaan besar antara dunia Mongol dan dunia modern. Kita punya hukum, HAM, dan lembaga pengawas. Tapi justru di situ letak paradoksnya. Semakin kompleks pembenaran, semakin sulit melihat kekuasaan sebagai kekuasaan. Ia terlihat netral, teknokratis,
bahkan membosankan. Tidak ada darah di layar, hanya grafik dan istilah adjustment. Kekerasannya tidak hilang, hanya berubah format file. Bab ini tidak sedang meromantisasi masa lalu atau menyindir masa kini secara murahan. Ini soal pola yang konsisten. Kekuasaan selalu butuh cerita. Cerita yang membuatnya terlihat wajar, perlu, bahkan tak terelakkan. Entah itu cerita tentang langit yang merestui atau pasar yang menuntut. Bentuknya berubah mengikuti zaman, tapi fungsinya tetap sama. Membuat dominasi terasa sah. Dan pertanyaan terasa tidak sopan. Jadi kalau hari ini kita merasa hidup di dunia yang lebih rasional, mungkin itu benar, tapi rasionalitas pun bisa menjadi mitos baru. Dan seperti semua mitos yang bekerja dengan baik, ia jarang disadari saat sedang dipercaya. Di masa lalu, kekuasaan bekerja dengan cara yang sangat literal. Kota ditaklukkan, tembok diruntuhkan, api dinyalakan. Kekerasan punya suara, bau, dan saksi mata. Tidak ada siaran pers, semua orang tahu apa yang terjadi, dan tidak perlu footnote untuk menjelaskannya. Penderitaan tampil apa adanya, brutal, telanjang, dan tidak ambigu. Hari ini, kekuasaan bekerja lebih rapi. Tidak ada api, tidak ada teriakan, hanya email dengan subjek Organizational Restructuring Update. Isinya sopan, bahasanya empuk, dan ditutup dengan ucapan terima kasih atas kontribusi. Hidup seseorang bisa berubah drastis lewat satu klik send. Tidak ada darah, tapi tagihan tetap jalan. Tidak ada asap, tapi kecemasan naik perlahan. Bentakni berbeda, efeknya tetap nyata. Perbandingan ini bukan untuk menyamakan pembantaian dengan PHK secara sembrono. Itu akan terlalu dangkal dan tidak adil secara historis. Yang dibaca di sini adalah pergeseran cara penderitaan dihadirkan dan dibenarkan. Dulu, kekerasan fisik adalah alat kekuasaan. Sekarang, kekerasan struktural mengambil alih. Lebih halus, lebih legal, dan karena itu sering terasa lebih bersih. Genghis Khan membakar kota untuk memberi pesan. Melawan itu mahal. Kapitalisme modern memberi pesan serupa hanya medianya. Beda, gagal kompetitif, dan sistem akan bergerak tanpa menunggumu. PHK massal sering dipresentasikan sebagai langkah rasional demi keberlangsungan perusahaan. Logikanya terdengar masuk akal, bahkan bisa dibela di pengadilan. Tapi bagi yang terdampak, rasionalitas itu dingin. Perut tetap lapar meski keputusannya legal. Yang menarik, bahasa punya peran besar dalam meredam rasa bersalah. Pembantaian terdengar kejam, efisiensi tenaga kerja terdengar profesional, padahal keduanya soma-soma tentang manusia yang disingkirkan demi stabilitas kekuasaan. Bahasa tidak menghilangkan penderitaan, tapi ia bisa membuat kita berhenti melihatnya terlalu lama. Dan itu sangat membantu sistem untuk tetap berjalan tanpa banyak gangguan moral. Di sini, legitimasi kembali berperan. Kekerasan modern jarang tampil sebagai kekerasan. Ia tampil sebagai kebijakan, prosedur, dan angka. Tidak ada figur antagonis yang bisa ditunjuk dengan jelas. Semua orang hanya menjalankan peran. Sama seperti prajurit yang mengikuti perintah, manajer mengikuti strategi, dan HR mengikuti arahan direksi. Tanggung jawab terpecah rapi, sampai akhirnya tidak ada yang merasa benar-benar bertanggung jawab. Bab ini tidak sedang mengutuk bisnis atau mengidealkan masa lalu. Dunia sekarang jelas lebih aman secara fisik, dan itu kemajuan nyata. Tapi kemajuan itu datang dengan konsekuensi. Penderitaan jadi kurang terlihat, sehingga lebih mudah diabaikan. Kalau dulu kekuasaan ditakuti karena kekerasannya, sekarang ia jarang ditakuti, karena ia tampak normal. Mungkin itulah pergeseran paling signifikan. Dari kekuasaan yang menakutkan, menjadi kekuasaan yang terasa wajar. Kota tidak lagi dibakar, tapi hidup bisa dipadamkan pelan-pelan. Dan selama semua itu sah secara hukum, rasional secara ekonomi, dan dibungkus bahasa yang sopan, rasa bersalah seringkali tidak ikut hadir. Setiap kali terjadi hal buruk, refleks kita hampir selalu sama kariorannya. Siapa pelakunya, siapa yang salah. Dunia terasa lebih rapi kalau kejahatan punya wajah. Genghis Khan, ya sudah, dia tokoh antagonisnya. CEO yang hobi akuisisi brutal, mudah, tinggal dijadikan simbol keserakahan kapitalisme. Kita suka cerita dengan villain yang jelas, karena itu memudahkan emosi. Sejarah versi Marvel Cinematic Universe hitam putih dan ada klimaksnya. Tapi masalahnya, dunia nyata jarang sesederhana itu. Genghis Khan tidak bangun pagi lalu berkata, "Hari ini, aku mau jadi jahat." Ia hidup dalam sistem sosial yang menormalisasi kekerasan sebagai alat bertahan hidup. Struktur klan, konflik sumber daya, dan hukum padang rumput membuat ekspansi. Bukan pilihan etis, tapi kebutuhan eksistensial. Dalam konteks itu, menjadi lembut justru bisa berarti bunuh diri kolektif, jahat, atau adaptif. Pertanyaannya mulai rumit.
Hal serupa terjadi di dunia modern. CEO agresif seringkali tidak bergerak dari dorongan personal semata, tapi dari tekanan sistemik, tuntutan pemegang saham, kompetisi global, dan pasar yang alergi pada stagnasi. Kalau tidak tumbuh, harga saham turun. Kalau harga saham turun, resiko. Jadi keputusan keras sering dijustifikasi sebagai kepatuhan pada aturan main. Di titik ini, kejam atau profesional jadi garis yang kabur. Tergantung sudut pandang dan laporan keuangan. Disinilah sistem mulai tampak sebagai actor moro. Bukan dalam arti ia punya niat atau empati, tapi karena ia membentuk pilihan manusia di dalamnya. Sistem menentukan apa yang masuk akal, apa yang dianggap normal, dan apa yang disebut mustahil. Individu memang mengambil keputusan, tapi ruang geraknya sudah dipatok rapi. Seperti main catur, kamu bebas bergerak, asal patuh pada aturan papan. Masalahnya, sistem punya keunggulan licik. Ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara langsung. Kita tidak bisa memenjarakan pasar atau mengadili zaman. Jadi kesalahan sering kali dibebankan ke individu, sementara struktur tetap utuh dan beroperasi. Ini membuat kritik terasa tuntas, padahal yang disentuh baru permukaannya. Ibarat marah ke kasir karena harga naik, sementara yang mengatur pajak dan distribusi tetap santai ngopi. Bab ini bukan upaya membebaskan individu dari tanggung jawab. Genghis Khan tetap manusia dengan pilihan. CEO tetap punya agensi, tapi bab ini mengajak untuk tidak berhenti di sana. Netralitas diuji bukan dengan berkata semua salah sistem, tapi dengan bertanya, seberapa adil kita menilai tindakan tanpa membaca konteks strukturalnya, dan seberapa sering kita memakai sistem sebagai alasan agar tidak perlu mengubah apa. Kalau sistem terus memproduksi perilaku yang sama, kekerasan, eksploitasi, atau ketimpangan, mungkin masalahnya bukan sekadar orang-orang jahat, tapi aturan permainan yang memang mengarah ke sana. Individu datang dan pergi, sistem tetap berdiri, dan selama itu tidak dipertanyakan, kita akan terus sibuk mencari kambing hitam, sambil membiarkan kandangnya tetap sama. Mungkin pertanyaan paling tidak nyaman bukan siapa yang salah, tapi mengapa sistem ini membuat kesalahan terasa wajar? Pertanyaan itu tidak seefisien menyalahkan satu orang, tapi kalau sejarah mengajarkan sesuatu, jawabannya sering ada di sana. Empati itu sering dipuji, tapi jarang dipraktikkan ketika situasi mulai kompetitif. Di seminar motivasi, empati disebut nilai luhur. Di ruang perang atau ruang rapat, empati sering disebut beban. Terlalu mikir orang lain dianggap bikin lambat. Dan di dunia yang obsesinya menang, lambat itu dosa besar. Dari sini muncul dilema klasik. Kalau semua bermain keras, apakah bersikap etis berarti bunuh diri? Di medan perang ala Genghis Khan, empati jelas bukan prioritas. Bukan karena orang-orangnya tidak punya perasaan, tapi karena konteksnya tidak memberi ruang. Kalau ragu sedikit, pasukan bisa kalah. Kalau kalah, bukan cuma gengsi yang hancur, tapi eksistensi. Dalam kondisi seperti itu, empati dianggap kemewahan, sesuatu yang indah secara moral, tapi mahal secara strategis. Dunia tidak memberi bonus, poin untuk niat baik. Sekarang kita pindah ke dunia modern, yang katanya lebih beradab, tapi logikanya tidak sepenuhnya berubah. Pasar saham juga dunia menang kalah. Perusahaan yang terlalu baik sering dicap tidak kompetitif. Kebijakan yang terlalu manusiawi dikhawatirkan menurunkan margin. Bahkan empati pun harus lolos uji kelayakan bisnis. Apakah ini scalable? Apakah ini sustainable? Kalau tidak, ya terima kasih atas idealismenya. Silakan minggir. Masalahnya, etika selalu bermain di wilayah abu-abu. Ia jarang memberi jawaban cepat. Empati butuh waktu, konteks, dan kesediaan untuk tidak selalu menang maksimal. Sementara sistem kompetitif tidak sabar. Ia ingin hasil sekarang. Dalam situasi seperti ini, etika sering terlihat seperti rem tangan di mobil balap. Berguna, tapi bikin laju melambat. Dan siapa yang mau melambat saat semua orang gaspol? Namun, menghapus empati sepenuhnya juga punya harga. Di medan perang, kekerasan yang terlalu total menciptakan lingkaran balas dendam. Di dunia bisnis, keputusan tanpa empati melahirkan kelelahan, massal, ketidakpercayaan, dan krisis legitimasi. Sistem memang bisa berjalan tanpa empati untuk sementara, tapi ia melakukannya dengan menggerus fondasi sosialnya sendiri. Menang, tapi di atas puing relasi. Disinilah etika berada di posisi rawan. Ia tidak pernah benar-benar aman, baik di masa lalu maupun sekarang. Ia selalu bernegosiasi dengan realitas. Terlalu idealis, ia hancur. Terlalu kompromistis, ia kehilangan makna. Dari padang perang hingga pasar saham, etika selalu ditanya pertanyaan yang sama. Apakah kamu realistis? Dan sayangnya, realistis sering didefinisikan oleh yang paling kuat. Bab ini tidak menawarkan jawaban heroik seperti empati, pasti menang,
atau etika selalu rugi. Dunia tidak sesederhana itu. Yang ada hanyalah ketegangan konstan antara bertahan dan menjadi manusia. Genghis Khan memilih bertahan dengan cara zamannya. Dunia modern memilih bertahan dengan cara yang lebih rapi. Tapi dilema dasarnya tetap sama. Mungkin empati tidak pernah benar-benar nyaman di dunia menang kalah. Tapi justru karena itu ia penting. Bukan sebagai strategi untuk menang, tapi sebagai pengingat bahwa tidak semua hal yang efektif itu layak. Dan tidak semua kemenangan pantas dibanggakan. Meski sah, cepat, dan untung. Ada satu hal menarik tentang moralitas. Ia jarang konsisten lintas zaman. Tindakan yang dulu dipuja bisa hari ini dikutuk, dan sebaliknya. Moral itu seperti aplikasi, tergantung versi dan sistem operasinya. Maka pertanyaan di bab ini bukan lagi soal baik atau buruk secara abstrak, tapi lebih tajam. Apa yang membuat seseorang dilulukan sebagai pahlawan, sementara yang lain berakhir di balik jeruji? Genghis Khan adalah contoh klasik. Di masanya, ia pemersatu, penakluk, dan simbol kekuatan. Di buku sejarah modern, ia sering muncul sebagai algojo berdarah dingin. Tindakannya tidak berubah, yang berubah adalah kacamata penilaiannya. Sudut tidak pernah netral. Ia ditulis oleh pemenang, atau setidaknya oleh mereka yang hidup cukup lama untuk menulisnya. Dan kalau kalah, maaf, kisahmu biasanya jadi catatan kaki. Di dunia modern, mekanisme serupa bekerja dengan cara yang lebih administratif. CEO yang melakukan ekspansi agresif bisa dipuja sebagai visionary leader selama perusahaannya untung. Misalkan, daftar Forbes, diundang ke forum global, dikutip di LinkedIn. Tapi kalau ekspansi itu gagal atau melanggar hukum, narasinya berbalik cepat. Dari risk-taker jadi reckless, dari pemimpin jadi tersangka. Tindakannya mungkin mirip, hasilnya yang beda. Di sini terlihat jelas bahwa standar moral tidak berdiri sendiri. Ia selalu ditemani konteks, hukum, dan hasil akhir. Hukum menentukan batas sah dan tidak sah. Pasar menentukan siapa yang layak dirayakan. Dan sejarah atau laporan keuangan menentukan bagaimana kisah itu diceritakan ulang. Moralitas sering datang belakangan, setelah pemenang sudah jelas. Yang membuat ini rumit adalah fakta bahwa kita jarang menilai tindakan di ruang hampa. Kita menilainya dari dampak, momentum, dan posisi pelaku. Pembunuhan satu orang bisa disebut kejahatan, pembunuhan massal bisa disebut perang, eksploitasi kecil disebut curang, eksploitasi besar bisa disebut model bisnis. Ukurannya bukan niat, tapi skala dan legitimasi. Ironis, tapi konsisten. Bab ini tidak sedang menyindir hukum atau mempromosikan relativisme moral total. Ini soal kesadaran bahwa keadilan seringkali datang dengan syarat. Siapa yang punya kuasa menentukan narasi, punya peluang lebih besar untuk dibenarkan. Dan di dunia modern, narasi tidak hanya ditulis di buku sejarah, tapi juga di laporan tahunan, media, dan grafik pertumbuhan. Maka pertanyaan Forbes atau penjara bukan lelucon kosong. Ia cermin dari standar moral yang cair. Dunia tidak hanya menilai apa yang dilakukan, tapi juga kapan, di mana, dan dengan hasil apa. Moralitas mengikuti alur kekuasaan, bukan sebaliknya. Dan selama itu tidak disadari, kita akan terus heran melihat orang yang dipuja hari ini, tapi mungkin diadili besok. Atau sebaliknya. Pada akhirnya, bab ini mengajak kita untuk lebih hati-hati saat menghakimi, bukan untuk menunda penilaian tanpa batas, tapi untuk sadar bahwa pujian dan hukuman seringkali bukan soal benar atau salah semata, melainkan soal siapa yang sedang menang dan siapa yang memegang pena. Sampai di titik ini, mungkin ada rasa gatal ingin kesimpulan tegas. Siapa yang salah, siapa yang benar? Apakah dunia modern lebih baik atau cuma versi HD dari masa lalu? Sayangnya, atau justru untungnya, bab penutup ini tidak menawarkan vonis, bukan karena takut mengambil sikap, tapi karena realitas jarang tunduk pada jawaban satu baris. Hidup bukan ujian pilihan ganda, lebih mirip esai yang dinilai subjektif. Kalau kita jujur, dunia modern memang lebih sopan. Kekerasan tidak lagi dipertontonkan secara terang-terangan. Tidak ada kota dibakar di prime time. Tidak ada kepala dipajang di gerbang. Semua tampak rapi, prosedural, dan legal. Tapi di balik kerapian itu, logika lama masih bekerja. Dominasi, ekspansi, eliminasi yang kalah bersaing. Pedangnya sudah disarungkan, tapi prinsipnya masih digenggam erat. Hanya saja sekarang pakai jas dan tanda tangan di atas materai. Mungkin itulah ciri khas peradaban yang maju. Bukan menghapus kekerasan, tapi menghaluskannya. Kiku besar tidak lagi berteriak, ia berbisik lewat kebijakan. Tidak lagi memaksa dengan ancaman fisik, tapi dengan kebutuhan ekonomi. Dan karena semua itu sah secara hukum dan rasional secara sistem, kita sering berhenti bertanya apakah ini juga adil secara manusia.
Toh tidak ada yang melanggar aturan. Aturan siapa itu? Solen refleksi ini bukan ajakan untuk sinis total. Dunia hari ini jelas lebih aman, lebih panjang umur, dan lebih terprediksi dibanding era Genghis Khan. Itu fakta, tapi refleksi ini juga bukan ajakan untuk bertepuk tangan terlalu cepat. Karena ketika dominasi sudah dinormalisasi, ia berhenti terlihat sebagai masalah. Ia jadi latar belakang, seperti iklan yang terlalu sering muncul sampai kita tidak sadar sedang dipengaruhi. Menarik. Kita sering merasa lebih bermoral dari masa lalu hanya karena metode kita lebih halus. Padahal etika bukan soal estetika. Tidak semua yang rapi itu adil. Dan tidak semua yang legal itu manusiawi. Kadang kita tidak lebih baik, hanya lebih pandai menyebutnya dengan istilah yang tidak membuat hati tidak enak. Itu juga bentuk kecerdasan. Meski bukan yang paling membanggakan, bab ini tidak ingin menutup dengan kalimat heroik. Tidak ada jawaban akhir. Tidak ada ajakan revolusi mendadak. Yang ada hanya undangan refleksi kecil. Jangan terlalu cepat merasa berbeda dari masa lalu. Karena bisa jadi yang berubah hanya alatnya, bukan cara berpikirnya. Dan selama logika Minenkala tetap jadi pondasi utama, empati akan selalu berada di pinggir, dipuji, tapi jarang dipakai. Mungkin pertanyaan paling jujur bukan apakah dunia ini lebih manusiawi, tapi lebih jujur atau tidak dalam mengakui caranya berkuasa. Dan disitulah refleksi berhenti. Tanpa vonis, karena keputusan akhirnya tetap ada di tangan kita, atau setidaknya di tanda tangan yang kita anggap biasa saja. Dari Genghis Khan sampai CEO modern, benang merahnya ternyata nggak sejauh yang kita kira. Dunia berubah, alatnya berganti, tapi logika dasarnya masih sama. Menang, bertahan, dan terlihat sah. Pedang diganti kontrak, penaklukan jadi akuisisi, pembantaian jadi PHK massal, lebih rapi, lebih sopan, tapi tetap menyisakan dampak yang nyata. Moral bukan cuma soal tindakan, tapi soal konteks, sistem, dan siapa yang pegang mikrofon sejarah. Pembahasan ini tidak sibuk mencari siapa yang jahat atau suci. Fokusnya justru membaca pola. Bagaimana kekuasaan bekerja, bagaimana efisiensi menggeser empati, dan bagaimana etika sering kalah cepat dari grafik pertumbuhan. Singkatnya, dunia modern mungkin lebih beradab, tapi belum tentu lebih manusiawi. Kadang cuma lebih pintar menyamarkan dominasi. Iya, kekerasan sekarang pakai PowerPoint, bukan pedang. Upgrade, tapi tetap nyeri. Kalau kamu suka obrolan santai tapi mikir, channel ini tempat yang pas. Kita bahas humaniora tanpa ceramah, kritis tanpa so suci, dan reflektif tanpa harus mengutip filsuf tiap 2 kalimat tenang. Kopi tetap aman diminum. Kesimpulannya sederhana. Pertanyaannya bukan siapa yang salah, tapi logika apa yang terus kita warisi. Karena bisa jadi, tanpa sadar, kita cuma generasi yang menandatangani apa yang dulu ditebas dengan pedang.